Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini temanya sama seperti 2 minggu yang lalu, karena ini merupakan kelanjutan dari firman 2 minggu yang lalu, yaitu saling menajamkan. Diambil dari Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apa tujuan dari saling menajamkan ini? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bersama-sama bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu seperti apa Bapak Ibu ya? Serupa dengan Kristus itu bisa berarti kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita atau yang merugikan kita seperti Kristus ya. Atau seperti Kristus juga bisa berarti berani menegur orang lain yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, seperti Kristus yang berani menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu yang terkasih, saling menajamkan itu tidak selalu enak. Misalnya menegur dan ditegur, itu pasti tidak enak. Yang menegur itu mungkin merasa sungkan, merasa tidak enak menyatakan kesalahan orang lain, apalagi kalau orang itu lebih senior dari kita, atau mungkin orang itu adalah seorang hamba Tuhan atau majelis ya. Sedangkan yang ditegur ya, yang menerima teguran itu sendiri, itu pasti juga merasa tidak nyaman ya. Siapa sih di antara kita yang nyaman, yang senang kalau kita itu ditegur ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, saling menajamkan itu sangat-sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Justru kalau kita tidak mau saling menajamkan, kita bisa mengalami stagnasi, kemandekan, atau bahkan kemunduran di dalam pertumbuhan rohani kita ya. Nah, 2 minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa saling menajamkan itu ada 4 poin ya, yaitu menegur, menolong, menghibur, dan memuji. Nah, 2 minggu yang lalu saya sudah membahas 2 hal, yaitu menegur dan menolong. Dan pada hari ini saya akan membahas 2 yang lain, yaitu menghibur dan memuji Bapak Ibu yang terkasih ya. Nah, menghibur ya, saya ambil dari Ayub pasal 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. 2 Korintus 2 ayat 7 dikatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kesedihan itu menyengsarakan dan dapat membunuh ya. Penghiburan sebaliknya dapat membangkitkan semangat yang baru ya. Jadi kita itu harus belajar peka dengan kesedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, oleh teman-teman di gereja ya. Dan kita perlu belajar menjadi seorang penghibur yang berempati, yang baik ya. Penghiburan tentu bisa diberikan dalam bentuk kehadiran kita, melalui kata-kata kita, atau melalui hal-hal yang kita berikan ya. Orang yang ditegur juga butuh diampuni dan dihibur, seperti 2 Korintus 2 ayat 7 katakan. Karena kalau tidak demikian, orang-orang tersebut bisa menjadi putus asa, meninggalkan Tuhan, dan juga meninggalkan gereja karena mereka diliputi mungkin dengan perasaan bersalah yang tidak ada habis-habisnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu belajar menghibur yang berduka atau yang bersedih. Dan kalau ada orang yang misalnya mengalami kegagalan, jangan menjadikan kegagalan itu sebagai satu bahan ejekan ya. Kita harus memberikan penghiburan, kita harus memberikan kekuatan ya. Supaya apa? Supaya orang yang gagal atau orang yang sedih itu mengalami pengharapan yang berasal dari Tuhan di tengah kesedihan atau kegagalan yang sedang dialami ya. Nah, poin yang terakhir dari saling menajamkan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah tentang memuji ya. Jadi memuji itu perlu dilakukan dengan tulus ya. Itu menunjukkan penghargaan atas upaya seseorang yang memang layak untuk diberikan pujian. Memuji memastikan bahwa upaya yang baik itu atau perbuatan atau perkataan yang baik itu akan terus-menerus diulang-ulang, dilakukan terus-menerus. Memuji itu memberikan contoh pada orang lain ya, termasuk pada anak-anak kita dan pada diri kita sendiri,
untuk mengikuti perilaku atau perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu, saling menajamkan itu tidak lepas juga dari saling memberikan pujian. Dan kita belajar, ya, Tuhan juga suka memuji. Misalkan ketika Tuhan memuji hamba yang baik yang diberikan kepercayaan 5 dan 2 talenta di dalam Matius pasal yang ke-25, ya. Dan kalau kita misalnya belajar dari McKinsey & Company, ya, ini satu perusahaan yang suka melakukan survei, ya, konsultan bagi perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, ya. Survei itu diadakan pada bulan Juni tahun 2009 terhadap 1047 orang, yaitu eksekutif, manajer, dan karyawan, ya. Nah, hasil surveinya itu mengatakan bahwa pujian secara langsung akan kinerja yang baik itu lebih efektif dalam memotivasi karyawan untuk menjadi lebih baik dalam bekerja ketimbang memberikan bonus berupa uang, ya. Mungkin hasil survei ini mengejutkan Bapak Ibu, tetapi inilah fakta dari hasil survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company ini, ya. Jadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara dibesarkan dalam keluarga yang terbiasa memuji keberhasilan atau mencela kegagalan, ya, atau pelit memuji, ya. Lebih mudah mana, mencela atau memuji? Mungkin ada di antara kita yang lebih mudah mencela dan sangat sulit memuji. Tentu kita harus bertobat, Bapak Ibu. Kita perlu belajar memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain. Tentu pujian yang kita berikan itu harus realistis, tidak berlebihan, dan tidak lip service alias cuma basa-basi. Tentu bukan itu yang dimaksud oleh kitab suci, ya. Semoga kita saling menajamkan. Semoga kita makin bertumbuh dalam menegur, menolong, menghibur, dan memuji. Sehingga kita bersama-sama boleh bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Shalom.